Up News. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Jawa Tengah terkendala stok vaksin yang diberikan dari pemerintah pusat. Dan dalam upaya untuk melakukan percepatan vaksinasi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan. Ganjar mengungkapkan pada minggu ini pihaknya akan mendapatkan tambahan alokasi 700.000 dosis vaksin dari Kementerian Kesehatan. Ganjar mengaku sebenarnya telah meminta tambahan vaksin pada Kementerian Kesehatan setiap minggunya sebanyak 2,4 juta dosis vaksin. Hal ini mengingat antusiasme masyarakat Jawa Tengah dalam mengikuti program vaksinasi yang sangat tinggi, sehingga pihaknya optimis bisa melakukan percepatan vaksinasi. Dan dampak dari kekurangan stok vaksin menyebabkan Puskesmas Rawasari yang berada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang mulai 28 Juli ini menghentikan vaksinasi COVID-19. Padahal setiap harinya Puskesmas tersebut didatangi lebih dari 200 warga untuk menjalani vaksinasi. Kepala Puskesmas Rawasari Mukti membenarkan tentang penghentian sementara itu. Nantinya vaksinasi akan dilanjutkan setelah Puskesmas mendapatkan kiriman vaksin dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pendaftar calon aparatur sipil negara Kota Semarang pada tahun 2021 terbilang cukup tinggi dan mencapai lebih dari 25.300 orang. Jumlah ini membludak dari formasi yang hanya dibutuhkan sebanyak 3.532 orang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Kota Semarang Litani Satyawati. Dari data yang dihimpun BKPP sejak ditutupnya pendaftaran CASN pada 26 Juli lalu, terdapat lebih dari 21.800 pendaftar CASN dari CPNS dan PPPK sebanyak 3.552 orang. Dan dari banyaknya jumlah pelamar tersebut, ada 3 top 3 jabatan formasi yang sangat diminati masyarakat, yakni penyusunan laporan keuangan, terampil perencana, dan jabatan ahli pertama perencana. Meski begitu, ada pula 3 formasi jabatan yang saat ini masih kurang peminat, yaitu pengawas kemeteorologian, terampil teknik pengairan, dan ahli pertama pengendali dampak lingkungan. Adapun langkah selanjutnya setelah penutupan pendaftaran, yakni verifikasi berkas para pelamar. Dari situ pihaknya akan mengetahui siapa saja yang dapat memenuhi syarat dan yang tidak. Dan selanjutnya akan diumumkan hasilnya pada 3 Agustus 2021 mendatang. Apabila dinyatakan lolos verifikasi berkas, maka pelamar diharapkan menyiapkan diri secara baik untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar. Perkembangan teknologi yang begitu cepat sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Begitu juga dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Dan salah satu teknologi yang terus berkembang dan menjadi primadona di dunia pendidikan adalah augmented reality. Dan dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang menghadirkan narasumber dari University Teknologi Malaysia, Dr. Khair Nurdin, pakar augmented reality, untuk memberikan BIMTEK kepada dosen dan mahasiswa. Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Sri Suciati M. Hum. Wakil Rektor 1 menjelaskan kebijakan Kampus Merdeka harus memberikan hak kepada mahasiswa untuk memfasilitasi setidaknya 2 semester atau setara dengan 40 SKS dengan 8 skema yang meliputi pertukaran mahasiswa, magang kerja, proyek kemanusiaan, proyek independen, kewirausahaan, asistensi mengajar, dan pendampingan desa mitra. Pendidikan matematika UPGRIS salah satu dari ribuan program studi di Indonesia yang kemudian memenangkan hibah Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Salah satu sistem yang dibangun adalah Gria Bisnis Digital sebagai fasilitas dosen dan mahasiswa untuk menjembatani prodi pendidikan matematika dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi kegiatan BIMTEK tersebut, apalagi mampu menghadirkan pakar dari luar negeri. Dia juga berharap semoga semakin banyak lagi kegiatan serupa yang mampu meningkatkan SDM dosen dan meningkatkan kualitas lulusan di program pendidikan matematika. Dekan FPMI Pati Dr. Nur Khairi juga menjelaskan jika kegiatan BIMTEK tersebut dengan UTM merupakan salah satu bentuk wujud keterbukaan ilmu pengetahuan FPMI Pati UPGRIS dengan sitifas akademika dari luar negeri, dan hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab akademik terhadap mahasiswa agar alumni FPMI Pati semakin berkualitas dan bermakna. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Leading University.